Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kiai Marketing Channel, hari ini kita bersama Pak Yunan, ya. Beliau adalah owner dari Jahe Merah Mororene. Nah, kebetulan saya juga bawa barangnya ini udah ada di tangan saya, Jahe Merah Mororene. Dan ini sudah saya konsumsi kira-kira 5 tahun yang lalu. Ini adalah jahe sirup yang luar biasa penjualannya, idenya sederhana, modalnya juga katanya pas-pasan ya. Bahkan Pak Yunan pada saat bikin jahe merah Mororene ini ngakunya ke saya uangnya tinggal 250 rupiah, 250.000 rupiah untuk modal ya. Karena sudah di ujung tanduk dari berbagai macam kegagalan bisnis yang beliau ceritakan. Tapi luar biasanya hari ini produk ini cukup booming sekali di masa pandemi, makanya kemudian saya berusaha mengontak beliau dan kebetulan hari ini beliau di tengah kesibukannya menyiapkan ribuan botol buat resellernya berkenan untuk join bersama kita. Ya, kita sapa di Ciganjur Pak Yunan. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bertemu dan yang terpenting lagi kita bisa sehat hari ini. Karena rasanya hari ini sehat itu menjadi sesuatu yang prestisius gitu. Ya, betul. Ya. Kalau hari ini yang penting sehat, bahagia, dan yang lebih penting adalah Kiai Marketing selalu sajikan konten-konten yang membuat kamu bersemangat di era pandemi ini, optimis, dan terutama optimis dan bahagia bisa meningkatkan imun tubuh ya Pak Yunan. Ya, makanya kita selalu mengangkat optimisme itu di tengah ya pesimisme yang menggelora di mana-mana. Nah, malam ini kita cari optimisme dari seorang Pak Yunan yang beliau to be honest adalah sahabat saya yang baik yang sudah kita lama berdiskusi. Dan pada saat pandemi ini dengar-dengar beritanya semakin moncer nih jahe Mororene-nya. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana nih prospeknya jahe Mororene dan kondisi yang sekarang, apakah benar beritanya bahwa Anda justru di pandemi ini banyak dapat berkah ini ya Pak ya? Saya nggak enak kalau dengar masa pandemi terus saya dapat berkah gitu. Saya ini berusaha diem sebetulnya. Memang benar ketika masa pandemi ini saya dapat penjualan saya nambah lah ya. Lumayan lah ya. Jadi istilahnya kalau saya tidak terdampak secara negatif atas pandemi ini. Cuma saya memang nggak punya cerita karena saya juga mempertimbangkan perasaan kawan-kawan sesama pengusaha gitu kan. Sekarang banyak yang ngos-ngosan juga gitu kan. Jadi saya lebih banyak diam dan saya isi hidup saya dengan melayani kawan-kawan saja. Melayani para reseller atau membuat pertemuan atau ketemuan dengan 1-2 orang gitu. Ya, nah, malam ini saya paksa Anda untuk melayani audiensnya Kiai Marketing soalnya ya. Gitu. Jadi karena hidup paling enak itu menyiapkan diri jadi pelayan gitu. Ya, bukan betul. Jadi bos, karena tidak setiap orang nanti mau melayani kita juga kan. Ya sudah saya yang melayani. Ya, sebuah filosofi yang menarik ya. Nah, kenapa permintaan jahe Mororene meningkat di masa pandemi? Ya, semenjak tahun kemarin kita meningkat, Pak. Semenjak tahun kemarin meningkat pesat gitu, bahwa jujur ya kemarin kita bisa menikmatinya kenaikannya sampai 400% loh. Wow, 400% gitu. Guys. Betul, betul. Cuma sekali lagi saya diam, saya nggak enak sama kawan-kawan gitu. Loh enggak, ini harus Anda menggelorakan optimisme. Nanti kalau tidak ada yang intinya begini. Yang menyampaikan semangat, repot nih kita. Lemes semua nih. Tapi ketika kawan-kawan bagus dulu, saya gelangsaran sendirian gitu. Dulu saya susah sendirian juga pernah kan. Jadi pernah kan sebelum pandemi ini 1 tahun sebelumnya gitu. Itu jahe itu harganya nggak karu-karuan. Sehingga saya tuh ini mau untung apa enggak tuh kadang suka nggak tahu. Tapi saya udah keburu punya customer kan ya. Jadi saya harus layani, punya mitra harus saya layani gitu. Jadi setahun bisa naik 4 kali loh tahun 2019 itu. Setahun itu. Gimana coba? Untung yang dibawa masuk pasar, keuntungan saya bawa masuk pasar itu langsung habis jadi belanjaan lagi.
Anda naikkan penjualan nggak pada saat harga jahe berubah 4 kali lipat itu? Saya enggak, Pak. Naikkan harga jual nggak dari ini? Kalau nggak salah Enggak. ini harga 50.000 ya? Iya, itu sudah Berapa liter ini ya? 4 tahunan itu harganya Pak 50.000 itu Pak. Iya, ya. Ini berapa liter sih tulisannya di mana ya? 500 mili. 500 atau Kalau setengah liter ya? kalau yang itu kan yang ini nih. Yang disukain banyak orang tuh kayak gini. Yang itu wine ya, yang botolnya wine ya. Itu 1 liter ya? 1 liter. Berapa Ini banyak tuh? dipakai untuk 80.000. souvenir. 80.000 harga reseller, harga pasarnya di 120, kadang kawan-kawan jual 130 wajar lah. Karena kan mungkin biaya ongkirnya juga beda-beda kan. Nah, itu lebih Gitu kan. lebih murah daripada kopi latte itu 1 liter bisa 200.000, 250.000 ya nggak? Belum tentu sehat. Ini jahe Morore ini bisa dikonsumsi 1 bulan lebih tuh 1 liter. Ini aja saya setengah liter udah berapa minggu ini nggak habis-habis. Karena target saya itu kenapa saya menata harga begitu gak bernafsu mencetak profit yang ketinggian atau harga yang wow gitu. Saya ingin orang-orang menjadi customer saya dalam masa yang panjang gitu. Panjang banget gitu. Dan alhamdulillah sih banyak yang jadi sudah 5 tahun jadi langganan saya, sudah ada yang 6 tahun jadi langganan saya gitu. Jadi ganti-ganti ya gitu. Jadi terbukti ini recurring income Anda dari Mororin ini cukup bisa diandalkan untuk hidup, Bisa. untuk berkembang, bahkan untuk jalan-jalan kali ya. Insya Allah. Mobil barunya juga dari Moror ini. Alhamdulillah Pak. Itu selamat ya. Mobil selamat itu ya. yang nyuruh beli kawan-kawan gitu. Sebetulnya dulu ya. Yang nyuruh beli itu kawan-kawan. Saya waktu itu ketika ngawali Moror itu masih enak aja dengan motor. Dari sini ke Cilegon pakai motor. Enak aja gitu sambil touring, sambil main gitu. Jadi saya nikmatin aja gitu. Nah, sampai akhirnya mitra saya itu bisa beli mobil, saya masih pakai motor, merekanya yang malu. Gitu loh. Merekanya yang malu. Jadi anak buahnya beli mobil duluan dong ya? Dari Moror ini? Iya. Oh. Luar biasa. Saya malah masih naik motor. Dan ngapain saya harus pakai mobil? Wong saya belum butuh, saya juga masih nyawa. Ya Pak, tapi kan saya malu Pak, katanya. Oh ya wes gitu, ya udah saya beli mobil. Jadi cuma begitu doang loh. Iya. Jadi bukan karena aku harus enggak. Gitu saya mempertahankan pride mereka gitu. Ya. Ini udah ulang tahun keberapa Moror ini? Ini ulang tahun mau ke-9 ya. Mau ke-9. Ke-9 ya. Sekarang jumlah resellernya berapa? Sama kira-kira ya range banyak bulan berapa kalau boleh tahu? Kalau saya punya reseller nggak banyak, cuman setia. Gitu ya. Reseller saya nggak banyak, cuman setia. Jadi dari tahun ke tahun nggak pernah lepas dan masih belanja setiap bulan. Tanpa saya pernah ngiklan, tanpa saya pernah ini pernah itu enggak. Gitu kan. Nah, itu paling reseller saya belum ada 10-an atau berapa gitu. Yang terakhir ada artis yang jadi ambasador sekaligus jadi reseller. Itu artis beberapa waktu yang lalu. Kenalan sih, artis kenalan. TikTok atau artis beneran? Enggak. Artis beneran. Waktu itu masih artis di TV. Iya. Dia main juga di IG. Kalau TikToknya kayaknya belum. Nah, dia sih belum mau disebut namanya ya wes rapopo. Ya, janganlah. Tapi dia mau ini, dia dari endorsement, dia tes. Siapa dan dia beli banyak Pak. Dia per hari ini tuh dalam waktu 1 bulan mungkin udah beli berapa ya? Udah nyaris 50-an botol lah. Artis ini beli ke Anda dengan merek Moror ini atau dengan merek dia sendiri? Enggak dilabelin lagi, enggak blank-blankan, enggak. Tetap nama Moror ini. Oke. Dan itu dia bawa ke kawan-kawannya. Saya dengar juga gitu, Anda mendapat kontrak eksklusif dari sebuah merek merek kopi shop ya. Dan jumlahnya katanya ribuan botol, betul? Insya Allah 5.000 botol per bulan. Wow, 5.000 botol sebulan. Yang seliteran tadi? Yang kalau ini edisinya 700 mili. Oh ya. Tapi dengan konsep wine jahe tadi. Nah, mungkin bisa ditunjukkan lagi tuh. Tadi wine mungkin sambil dipegang wine-nya, wine jahenya biar
Ya, Biar wine. cara megang wine-nya gimana? Pernah megang wine nggak? Nah, gitu ya, wine wine jahe pertama di Indonesia, ya nggak? Mantap, ya nggak? Jos, 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 jos. Ini Oke. jadi idenya, sebetulnya ide ini justru masukan dari mereka para pencicip. Nah, ada yang ngicip itu chefnya hotel, kemudian ada bartender, kemudian ada juga apa namanya barista gitu. Menurut mereka ini rasanya premium. Kalau nggak Oh, dikemas premium, sayang. ya, Ada chef dari pabrik segala, iya. Kemudian ada mantan apa namanya baristanya Coffee Bean, atau Coffee Bean kan ya. ya, Nah, itu dia ikut ngicipin juga. Kemudian ada juga kawan yang dulu pernah di Starbucks. Ini premium, ya. ini clear and smooth. Jadi tolong desainnya dibenerin mas gitu. Jadi apa? Cari botol yang bagus, kemudian dilabelin yang bagus, agar orang juga memahami bahwa apa namanya bahwa itu memang cita rasanya premium gitu. Cita rasanya premium. Nah, Ya, ini saya juga kemudian saya rancang nih, lagi minum saya nih cari jahenya ini. keliling sana kemari. Berapa? Ini Nah, saya saya juga keliling ke sambil sana. minum jahenya. Ini saya rancang ke sana kemari, apa namanya, saya cari info sana kemari, bikin rancangan, bikin kemudian perbandingan-perbandingan, sama saya ujikan ke salah satu konsultan brand juga, hanya saya ujiin aja begitu saja, terus dia oke, fix, dia meluncur gitu. Nah, kemudian meluncur. Nah, semenjak meluncur itu, meluncur yang edisi yang desain seperti ini, memang tanggapan pasar langsung berubah. Gitu loh, langsung Yes. berubah memang. Jadi pasar memang lebih appreciate sih, gitu. Lebih appreciate. Ternyata ada satu hal yang kita nggak tahu ya, orang itu ternyata menginginkan sesuatu yang dia merasa dihargai gitu. Iya, gitu. Dia merasa Betul, betul. Itu kan ya, merepresentasikan diri kita, kepribadian kita, level ekonomi kita. iya, iya. Nah, Makanya ketika saya orang yang menengah ke atas kan tidak mau minum lagi kopi saset karena bagi dia itu sebuah hal yang tidak sesuai dengan level image-nya dia. Makanya betul, kemudian betul. minum kopi yang specialty coffee, yang original, yang benar-benar asli kan gitu sekarang ya trennya ya. Apakah jahe juga seperti itu? Ada jahe yang tidak original ataupun banyak campurannya. Saya terus terang kan Oh iya. udah 5 tahun konsumsi jahe merah mororen ini kan. Dan saya yang seneng itu adalah apa namanya pedesnya itu kerasa banget kayak kita geprek sendiri gitu Pak. Nah itu piye rahasianya kok bisa kayak gitu? Rahasianya saya akan sekali lagi saya sampaikan ya, dulu saya pernah sampaikan beberapa banyak kawan sebenarnya di seminar-seminar yang saya suka diajak bicara itu. Saya itu orang yang terinspirasi dengan Cisamsu gitu kan, sama kopi kapal api. Yes. Itu dua produk yang punya disparitas rasa dengan kompetitornya itu sangat jauh. Gitu kan. Kemudian paduan yang saya pikir perfect lah ya. Samsu itu dengan rokok-rokok yang lain dia paling beda banget dan perbedaannya itu jauh gitu. Benar kan ya? Jadi apa orang pasti bisa ngerti bahwa itu Samsu gitu. Kalau dikasih yang lain gitu orang ngerti ini bukan Samsu. Kemudian kapal api. Kapal api itu juga kopi yang rasanya menurut saya ya paling paling nendang. Paling nendang itu dalam arti begini. Paling beda dengan yang lain gitu. Paling beda dengan yang lain. Orang minum kapal api nggak butuh cerita kok. Ini kopi datang dari mana, dari mana, dari mana. Nggak ada cerita kan. Benar nggak? Saya tidak menghinakan yang lain sama sekali tidak gitu. Tapi tidak ada histori gitu. Nggak diberi histori ini begini begitu dan sebagainya. Akhirnya orang terkesan nggak. Orang minum terkesan kemudian. Dan kemudian antara dua produk itu apa namanya? Meskipun mungkin tidak terhubung secara langsung, tetapi kapal api ini sepertinya menggunakan orang-orang perokok gitu kan sebagai riset dia. Sehingga orang yang merokok itu kan lidahnya juga udah nggak sensitif banget ya, tapi dia bisa cocok dengan kapal api. Gitu. Berarti rasanya cukup kuat, gitu loh.
Ya, Nanti saya takut. juga senang dengan kopi kapal api. Kalau misalkan nggak ada specialty kopi, umpamanya saya Heeh. di warung ya ketemunya kopi-kopi saset, ya pilihan saya kopi kapal api. Ya itu. Karena dia ya Ya, memang paling original menurut saya. heeh. Ya Nah, kan? saya dulu sama kawan gitu kan. Ketika saya sodorin yang non kapal api, ini mah bukan kopi kan, sempurna banget kan. Ah Ya. gila ini kuat banget ini, hebat banget ini. Tapi Apaan kalau nggak kayak di ngopi? tapi kalau di daerah Cibubur, Cilengsi, Bogor, Cianjur itu ada satu brand kopi sasetan yang sangat Iya. kuat. Namanya kopi oplet. Saya baru tahu. Itu Ah, bitter banget, itu pahit banget, gila itu. Tapi ah. orang-orang pada Itu senang lokal championnya kan, ya kan? Itu kopi lokal champion. oplet. Ya, Ah, kopinya para petani, kopinya para buruh di pasar ya. mhm. Mm-mm. Jadi itu lokal champion. Tetapi kehebatannya dari kayak kapal api itu kan dari Sabang sampai Merauke bisa terima dia gitu. Ya, kalau misalkan Anda inspirasinya tadi dia bilang punya diferensiasi rasa yang cukup Mm-mm. lebar dengan pesaing yang lain. Nah, pada saat Anda Ah, membuat jahe ini diferensiasi rasa apa yang ingin Anda bikin lebar dengan pesaing Anda? satu, uh, rata-rata ya Pak. Jadi mohon maaf ini, saya kepada kawan-kawan juga perancang jahe, saya tidak bermaksud apa namanya mendiskreditkan atau apa, tetapi itulah rancangan masing-masing gitu ya. Rancangan masing-masing dan itu ciri khasnya masing-masing dan saya appreciate semua. Uh, jadi dalam produk jahe itu masih seringkali masih menyimpan rasa langu sama pahit. Ah, betul, betul, betul. Langu-langu. Ini PA pertama yang saya ilangin. Mm-mm. Ini bikin nggak nyaman. Mm-mm. Gitu ya. Yang kedua, proses pemasakan itu seringkali justru mengurangi rasa pedas karena kan udah nguap pedasnya, gitu Iya, kan. Yang ketiga, diferensiasi ketiga, ide saya ini ya Pak ya, ide saya literatur tentang parfum, ya, ya kan. Parfum itu semakin kompleks, semakin oke, ya. ya kan. Di parfum itu semakin kompleks, semakin oke. Maksudnya apa Jadi kompleks di itu? situ semakin banyak ingredientnya gitu kan, misalnya ingredient aroma maksudnya dari Ya, ya, ya. germanium, dari ini tuh semakin banyak semakin oke, gitu kan. Semakin simple, semakin murah dia, ya kan? Terus apa aplikasi di jahe moror ini apa? Anda nyampur berbagai Saya macam jahe, bukan hanya jahe merah doang ya, ini. kalau jahenya saya pure jahe merah, tidak ada jahe yang lain. Oh, Bumbunya yang saya banyakin. Jenisnya banyak Pak, ada 9-an. kok Ada 9 bumbu di dalam. kok jahe kok dibumbuin, bukannya jahe itu tinggal direbus jahenya Ya, terus kasih gula doang. bumbunya. Ada kapulaga, ini, itu, dan sebagainya, pandan. Itu jumlahnya total, itu spice-nya, rempahnya, rempah selain jahenya, itu Hmm. spice-nya, itu ada 9 lagi. Oh, ini berarti bukan hanya jahe jahe sama gula Oh, doang. enggak, ada Oh, 9 lagi. tapi Sehingga nanti di komposisi nggak Anda sampaikan bahwa di situ ada kapulaga, ada apa, serai, nggak disampaikan. di itunya ada kok, di sini. Di sini Masa? ada, Mas. Ada. Mana sih? Di tempat saya ada apa enggak ini? Coba dicek. Komposisi jahe merah, gula pasir, gula merah, serai, pandan, kapulaga, Banyak. cengkeh, rempah aromatik lainnya. Oh ya betul ada. Hmm. Saya nggak pernah Ada. baca. Ada. Wes Hmm. pokoknya aku ngombe tok nggak tahu moco belas iki. Bisa. Jadi kan gini, orang nggak perlu tahu apa isinya, orang tertarik dengan cita rasanya gitu ya, Hmm. tertarik dengan kesannya gitu. Seperti hanya parfum kan, pasti kita juga nggak akan nanya di dalamnya ada apa, tapi saya mau aromanya kan gitu kan. Nah saya mau rasanya gitu. Orang boleh nyari jahe gitu kan, ini jahe, tapi orang harus nyari rasanya. Nah itu yang harus kita Ya, ya. pecahkan. Gitu. Dan ini Uh, baru saya nyadar bahwa Anda tidak ada klaim yang sifatnya emosional ya. Misalkan ini dapat mengurangi berat enggak, badan, ini dapat mengobati meriang, ini dapat membuat Anda perkasa, bikin ngaceng segala macam ya enggak ya. Padahal saya habis enggak.
habis minum ini jadi perkasa loh. Enggak. Jadi saya memang tidak mengiklankan Kenapa itu. Saya Anda ingin nggak memasukkan unsur khasiat atau emotional benefit kayak gitu ke dalam kemasan? Saya tidak ingin menjanjikan karena setiap orang keadaan tubuhnya bisa beda-beda, Ya. gitu kan. Yang kedua, saya ingin orang itu meminumnya karena ada perasaan fun ya dari rasa itu kan. Ada perasaan dia cita rasanya itu sesuatu yang dia terima. Kalau orang minum wine aja nggak nyari khasiat kok, benar nggak? Ya kan? Saya minum wine biar begini begitu kan enggak juga. Dia minum gitu. Ya ada cita rasa yang dia cari. Misalnya dia beli bourbon, dia beli wine, dia beli whiskey. Itu cita rasanya yang dicari. Itu yang saya arahkannya ke sana. Jadi seolah-olah saya memang tidak menjual emotional benefit atau healthy benefit, enggak. Karena itu sudah ada gitu. Orang juga udah tahu kalau jahe itu begitu tuh udah tahu gitu. Terus Gitu, udah pertanyaannya tahu. kenapa Jadi, Anda pilih jahe merah? Kan kebanyakan orang banyak juga yang lambungnya katanya nggak kuat jahe merah segala macam ya. eye Nah itu catching lah Pak. apakah itu karena belum banyak yang jual jahe merah, lalu kemudian Ya, apakah betul. juga apa ya biar Anda fokus? Kenapa Anda nggak punya varian jahe putih juga, nggak punya varian jahe emprit juga, nggak punya varian jahe gajah? Kenapa Anda cuma punya varian satu tok? Kata jahe merah itu masih eye catching banget, ear catching. Ear catching banget. Sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini masih ear catching. Tapi secara benefitnya memang dia jauh lebih kuat daripada jahe biasa. Ya. Healthy benefit ya. Itu jauh lebih kuat. Sehingga rumusan saya waktu itu ketika orang minum gitu. Makanya saya nggak pernah ngomong khasiat. Tetapi ketika orang minum dalam waktu 1 kali 24 jam, at least benefit jahe itu sudah bisa dirasa. Entah itu jadi perkasa, entah itu jadi gampang tidur, artinya lebih mudah ngantuk, entah itu besok pagi bangun dalam keadaan lebih segar. Ya. Nah, itu kali 24 jam dia harus terima, nanti akan nyari sendiri. Dia akan terkesan, gitu loh. Dan nanti dia akan, dengan kesan positif, dia akan mengulangi lagi. Itu watak dasarnya manusia lah, kalau ingin mengulangi lagi atas sesuatu yang menyenangkan hatinya, gitu. Jahe itu biasa seperti saja. ginsengnya Indonesia ya? Ya, ginsengnya. Jadi julukannya kan superfood dia. Gitu. Jadi kalau Korea punya ginseng, China itu punya jahe merah. Gitu. Jadi termasuk Indonesia punya jahe merah juga. Gitu. Kenapa Jadi, tadi fokusnya ke jahe merah nggak ada juga? Misalkan saya juga pengen nih jahe putih aja lah misalnya. rasanya kurang kuat, Pak. Oh gitu. Rasanya kurang kuat. Karena saya dulu awal saya riset saya pakai beberapa jahe. Akhirnya saya pilih jahe merah. Memang paling mahal waktu itu. Dan sampai hari ini juga paling mahal sih. Ya dan paling Gitu. susah dicari ya. Yang satu, jahe merah itu setelah saya riset, dia punya titik di mana sebenarnya dia tidak gampang diolah. Tidak gampang diolah. Kenapa gitu? Ada rasa yang dia langunya lebih kuat, pahitnya lebih kuat. Rasanya itu hampir kayak obat. Dan itu membuat banyak orang kadang menyerah juga gitu. Ngolah jahe merah itu. Karena sudah nyaksiin gitu. Nah itu membuat saya terus-terusan riset juga. Kalau saya pernah cerita, saya riset ditolak-tolak oleh orang-orang itu memang benar-benar nggak enak, nggak diterima rasanya. Sama publik ya, sama koresponden saya gitu. Bahkan kemarin Anda sempat kasih saya jahe yang tanpa gula tapi kemudian terfermentasi ya, jadi kurang bagus ya. Jadi by the way, itulah titik lemahnya produk liquid ya. Itu bisa terfermentasi, lebih mudah lah. Gitu. Nah, fermentasi itu juga bisa terjadi karena di dalamnya itu juga ada glukosa atau apa gitu. Jadi karena dia di dalam dia kan juga ada gula merah sedikit gitu kan. Nah, makanya terfermentasi juga pada akhirnya. Memang penyimpanannya sih harus di kulkas ya. Saya juga tidak menaruh pengawet apapun gitu ke dalam produk saya. Artinya pengawet yang artificialnya itu saya nggak taruh sama sekali karena konsumen saya juga kalau sampai tahu itu dia marah-marah deh. Jadi gitu. pengawetnya hanya gula saja? Gula sama proses, Pak. Sama proses saja. Jadi proses produksinya aja yang dibenerin gitu.
Nanti sama kemasannya, nanti bisa awet sampai 1 tahun. Kan kalau Tanpa apa-apa umpamanya lagi. dia pakai teknologi UV, ultraviolet kan bisa kuat, tapi untuk rumahan Oh, memang nggak itu yang terjangkau ya. itu akan saya lakukan. Pakai UV sama pakai sterilisasi nanti akan saya lakukan, Pak. Ya, Sama filtrasi. Itu ya. akan saya lakukan. Hanya soal waktu saja sih. Soal waktu nanti pasti saya lakukan. Tenaga ahli yang akan membantu saya pun sudah saya kontak sih untuk Ya, memperbaiki mantap. fermentasi. Jadi tidak mudah apa namanya tidak mudah terfermentasi ya. Jadi biar Betul. biar usia produknya juga bisa lebih lama ya. Jadi Dan saya bisa memang dikirim ke seluruh Indonesia. Kalau ini bisa. di suhu ruang berapa hari, Mas? Suhu ruang itu kalau punya Pak itu kalau belum dibuka ya. Kalau yang gula itu setahunan sih masih oke. Kecuali kalau yang ini mungkin 3 bulan ya. Tapi kalau yang botolnya HDPE itu bisa setahunan. Ya, Tapi sebelum setahun pun dibuka. kata kawan-kawan alahnya nggak usah lama-lama. Reseller saya yang protes katanya, Pak, kalau ditulis setahun nanti orang nggak habis-habisin, kita nggak dihabis-habisin, terus saya kapan dapat untungnya? Iya, ini kita 2 minggu aja setengah liter juga sudah habis tiap hari diminum kalau pagi, ya nggak? Saya kalau bangun pagi minum ini campur kopi atau minum ini campur lemon. Nah, itu. Saya Kalau memang yang lebih kalau malam jarang saya minum ini, Pak. Soalnya nggak bisa tidur malah. Oh gitu. Iya, Ya maunya masing-masing sih, bangun-bangun. kalau ini memang malam hari ya, nanti bisa tidur nyenyak sih. Oh gitu. Nah, jadi banyak juga yang konsumsi itu karena dia biar bisa lebih nyenyak tidur. Nah, once again, yang saya ingin beri ini ya Pak, sampaikan kepada Penekanan ya. kepada kawan-kawan semua. Barangkali ini akan membantu kawan-kawan semua, yaitu bahwa sebelum produk itu diluncurkan, selesaikanlah dulu di atas kertas. Gitu kan. Perlu kita ketahui ya Pak, kita semua kan lulusan ini ya. Marketing itu kan kerja di atas kertas kan Pak, bener ya? Ya. Marketing itu kan konsep di atas kertas, nah itu diselesaikan dulu. Nah, dari semuanya itu kalau kita ini para masih UKM, kayak saya ini masih UKM gitu ya, maka tolong yang untuk masalah produk ini disempurnakan dulu. Disempurnakan, artinya produk ini harus bisa memenuhi ekspektasi konsumen, gitu kan? Ya. Syukur-syukur konsumen itu kalau bisa nebak itu lebih bagus, gitu kan? Konsumen itu punya keluhan apa atas produk yang ada sekarang dan Anda bisa memenuhi itu, bisa menyelesaikan itu. Yang kedua, dia harus menjadi menarik bagi para reseller atau pebisnis, baik produknya atau kemasannya. Ya, itu bagi para UKM ini penting banget. Karena apa? Gini Pak, gampangnya Pak. Meskipun miskin, gadis itu kalau cantik banyak yang naksir, bener nggak? Bener. Iya, udah. Jadi gini, kalau berarti kalau mazhabnya Pak Yunan ini adalah marketing itu difikirkan sejak sebelum produk diluncurkan dan fokus pada quality produk, karena quality produk itu adalah silent marketing ya. Quality produk itu produk yang bagus itu akan menjual dengan sendirinya tanpa perlu susah-susah. Betul gitu? Betul. Karena saya sudah lama jadi sales, dan saya juga berpikir, saya mau jadi sales sampai kapan gitu loh. Terunyuan sana kemari, masar-masarin barang, cerita di sana sini. Mau sampai kapan saya begitu, kan melelahkan banget gitu. Saya tuh jauh-jauh hari sudah jadi sales gitu. 10 tahunan lebih saya itu jadi sales. Gitu. Dan masa mau begitu terus gitu. 15 tahunan lah. Ya. Saya pengen juga gitu, pengen punya pabriknya gitu. Pengen punya pabriknya, nanti jalan sendiri gitu kan. Pabriknya jalan, orangnya entah kemana. Maunya kan kayak gitu ya. Ya, nah, maka harus dirancang bahwa ini produk bisa jalan sendiri. Gitu. Dan orang tertarik untuk menjual. Orang lihat produk saya, produk kita lah, bukan saya.
kita harus sudah terbayang dia akan uang. Ya. Daya saingnya Harus harus kelihatan secara visible dan dalam jangka waktu beberapa detik udah tahu. udah tahu. Gue bisa dagangin ini, gitu. Dia harus ditangkap seperti itu. Nah, monggo rancangan itu yang bisa didesain sendiri, bisa bersama kawan-kawan yang lain, bisa bantu konsultan, bisa mungkin kemasan bisa minta bantuan teman-teman desainer, gitu kan, monggo gitu loh. Anda pernah meriset harga nggak? Ini 50.000 seperti ini saingannya siapa, harganya berapa? Oh, pernah. Ya. Itu ketika menetapkan harga nggak tahu saingan. Gitu. Tapi ketika saya luncurkan ternyata punya saya paling tinggi. Sampai sekarang paling tinggi di marketplace. Masih. Oh, pasarannya yang lain berapa? Di bawah saya lah. Ada 35 segitu, Pak. Ah, gitu. 35. Ada yang 25 malah. Pernah nyobain produk pesaing dan bandingkan? Pernah. Tapi jadi, tidak untuk menghina ya. Oh, bukan dong. Kan yang namanya marketing kan selalu kita ngomongin konsumen, kita ngomongin pesaing, dan kita ngomongin perubahan itu sendiri. Nggak apa-apa. Ya. Saya juga sering kok makan baksonya pesaing saya supaya saya tahu dia levelnya seperti apa, dia ngelakuin apa. Dan dia pun juga sering makan bakso saya juga, sama aja saya yakin. Anda gimana? Karena saya minum jahe. Saya kadang minum di angkringan gitu. Sampai ditanya sama kawan, punya jahe sendiri minum jahe orang. Memang kenapa sih? Gitu. Wah, hakikatnya saya itu penyuka jahe. Jadi saya juga sebenarnya saya minum di mana-mana juga. Dan seperti halnya setiap tangan itu kan punya kekhasan sendiri-sendiri ketika meracik sesuatu tuh. Dikasih yang sama juga, misalnya resep yang sama gitu. Mungkin hasilnya juga sedikit berbeda gitu. Nah, saya juga sempat ngicipin punya kawan-kawan kita yang lain, bukan kompetitor lah. Soalnya kalau dibilang kompetitor, Indonesia itu masih terlampau luas untuk diperebutkan. Ya. Asli, pemain seperti ini tuh dikit banget, Pak. Silakan di marketplace. Cuma ada berapa brand, coba. Gitu. Jadi, kalau mau dibilang kompetitor, rasanya kok belum layak. Soalnya pada punya pasar sendiri-sendiri gitu lah. Terus apa kompetisi? Kan enggak toh? Gitu kan. Cuma saya icipin, saya bilang, ini karakternya soft gitu. Ini karakternya sweet gitu loh. Saya dari Jogja itu lebih sweet kayak gitu-gitu. Jahenya sedikit di bawah kayak gitu-gitulah. Jadi hanya untuk tahu lebih banyak, dan saya memiliki akseptabilitas atas produk yang ada. Saya tetap menerima gitu. Jangan sampai saya juga punya merasa saya lebih baik, ya jangan juga. Karena setiap masing-masing mereka selama bisnisnya masih ada, berarti apa yang mereka lakukan bagi saya tepat. Gitu. Ya. Saya juga melihat bahwa Anda selama 9 tahun ini tidak punya bisnis lain selain Moror ini ya, Pak? Enggak. Kenapa? Apakah Anda sangat yakin ataupun Anda menutup peluang atau bagaimana? Oh enggak. Pertama memang bisa menghidupi ya. Bisa menghidupi. Dan mohon maaf Pak, ini secret Pak. Saya belum pernah rugi. Ya. Belum pernah rugi satu bulan pun. Mungkin enggak lah. Ya. Nah, kemudian memang faktanya saya bisa hidup dari sini gitu. Yang kedua, saya tidak boleh, ya ini kalau ini sudah fungsi leadership. Kalau leadernya kesana kemari, nanti orang yang ekor kesana kemari. Ya. Bener ya? Resellermu juga berprofesi macam-macam, jualan macam-macam, nanti resellermu di bawah. Iya, wes ribet wes. Meroyek dewe-dewe. Iya, nanti salah jadi suka koordinat kan gitu loh. Gitu. Yang kedua, saya melihat pasarnya masih terlampau luas Pak untuk ditinggalkan. Katakan DKI saja itu penduduknya ada berapa? Belum Jabodetabek. Kan gitu loh. Jadi kalau Anda sendiri ngomong-ngomong Anda sendiri punya lapak jahe atau punya warung jahe atau angkringan nggak? Belum. Saya fokus ke manufaktur. Oh, gitu. Saya fokus ke manufaktur karena manufaktur ini kan namanya produk
produk alam, produk organik itu memang fluktuatif banget karakternya, gitu loh. Kemudian harganya juga karakternya tuh luar biasa lah, harganya fluktuatif juga untuk bahan bakunya. Nanti yang satu turun, satunya naik, udah lega, naik dan sebagainya. Dan begitu terus sepanjang waktu gitu. Nah itulah menurut saya harus fokus gitu. Nah kemudian tadinya ya dengan hal seperti itu gerundel, tapi kemudian saya putuskan ini saya nggak akan gerundel kalau penjualan saya cukup oke gitu. Maka saya tindak lanjuti dengan membuka mitra-mitra yang baru lah ya, meskipun itu reseller gitu. Akhirnya terpenuhi juga dan oke juga sih bisa untuk makan sehari-hari gitu. Kenapa mereka tidak ragu bahwa Anda tidak punya bisnis jahe, misalkan angkringan atau tidak punya warung jahe, tapi mereka mau berbisnis kemitraan dengan Anda? Kan kalau kemitraan, biasanya kan kalau saya kemitraan bakso kan harus punya warung bakso nih. Kan nanti orang nggak percaya. Kenapa mereka percaya sama Anda? Ini yang saya juga Aneh itu. saya kadang Aneh gini, itu. Jadi gini. Balik ke produk lagi, Pak. Balik ke produk lagi. Jadi produk ini kita rancang sedemikian rupa sehingga itu bisa menjadi bisnis bagi orang lain juga. Gitu kan. Tanpa kemudian bertanya Anda punya tokonya, punya angkringannya atau enggak. Betul. Orang harus sudah jadi dia lihat gitu, dia akan lihat dia bakal punya profit. Saya bisa create money dari sini gitu. Nah itu lebih penting daripada dia melihat saya kan. Ya. Bener kan? Ya ngapain lihat kamu, lihat TikTok aja banyak yang cantik. Lah iya kan. Ibaratnya. Ya, gitu. Jadi, kemudian terus ada proof ya. Proofnya kan yang saya ceritain tadi, kawan paling awal yang saya dengan modal HVS, saya propose dia buka booth pertama, gitu kan, dan dia hidup. Orang-orang juga lihat dia kan, lihatnya ke sana kan, gitu. Karena sudah saya ini, loh kalau saya mengatakan bisnis saya bagus, gitu kan, karena saya ownernya, mungkin Anda tidak percaya. Tapi lihat saja itu kan mitra saya, saya nggak punya investasi di situ. Itu kemudian dia tanya kira-kira untung apa nggak, kan nanya pasti. Jadi kita jadikan orang lain jadi testimoni kan, bukan saya. Ya, justru Anda fokus menjadi konsultannya dari mitra-mitra Anda, begitu ya? Ya betul. Sama ngontrol quality produk saya gitu kan, agar si konsumen akhirnya, end usernya itu harus tetap terpuaskan terus. Karena kalau dia terpuaskan, dia akan balik ke Grey lagi, bisnisnya akan mapan. Ya. Gitu. Jadi dia akan enak gitu menjalani. Nah, sampai hari ini malah mereka tidak rela kalau saya punya sendiri. Percaya nggak? Takut kesaingan. Bukan. Nanti kalau ada masalah, pasti Pak Yunan akan menomorsatukan booth-nya sendiri. Gitu. Gitu ya? Ya. Mungkin Mas Yunan akan kami. Jelas nggak mungkin. Pasti booth-nya sendiri diduluin. Jadi saya minta Pak Yunan nggak punya booth sendiri, tapi kita bikin agreement lah. Agreement dalam tanda kutip. Oke, kita fight benar-benar. Oke, siap gitu. Jadi dia juga berjualan dengan disiplin tinggi, ya. Tapi harus ada alasan toh kenapa orang itu bisa disiplin. Yang pasti alasannya apa yang dia lakukan harus mendatangkan uang, selesai. Ya, katanya disiplin. Nah, kalau nggak ada katanya membina reseller itu susah, ya. Katanya kan membina reseller, membina mitra itu susah karena reseller, mitra itu orangnya oportunis, kalau nggak ada uang nanti dia pindah ke produk yang lain, segala macam. Itu bagaimana Anda bisa membina reseller Anda, kemitraan Anda sampai 9 tahun ini dan mereka loyal? Gitu. Pertama memang pertemanan kita baik ya Pak ya. Jadi pertemanan kita baik, saya hello itu terus-terusan. Bercanda itu ya wajib juga gitu sama mereka itu bercanda lepas di Facebook atau kita japrian kita bercanda. Yang kedua, kita harus tahu persis kenapa seseorang menjadi reseller saya, apa yang dia cari kan gitu. Di samping uang, kalau uang itu pasti gitu loh. Orang jadi reseller karena udah kebayang duit kan. Nah, kenapa dia ada produk kita? Nah, itu yang kita pertahankan terus-menerus. Kemudian konsumen itu membeli alasannya apa?
Itu yang kita perhatikan terus-menerus. Dan apa yang membuat orang tidak membeli, gitu, tidak langganan lagi. Kita juga harus tahu sehingga kita tidak perlu terjebak dari sana. Nah, yang pasti selama saya ini, saya tidak mudah mengubah harga, Pak, menaikkan harga. Selama 9 tahun saya baru naik 2 kali. Ya. Ketika jahe mulai boom tahun kemarin, pandemi, first breakout-nya, jadi waktu boom pertamanya pandemi itu saya nggak naikin harga. Sampai hari ini saya nggak naikin harga. Saya nggak ingin jadi oportunis. Enggak. Ya, jadi pada bahan baku kan naik. Saya cuma berpikir bahwa nanti kalau total penjualannya meningkat, toh apa yang hilang juga pasti balik itu. Profit yang kepotong juga nanti akan balik juga kan dengan bertambahnya volume itu gitu loh. Volume barang yang terjual itu kan pasti juga akan balik lagi. Jadi saya tidak terlampau ngoyo juga gitu untuk mencari penghasilan hanya dari satu begini, enggak. Tapi Anda udah Jadi kalau berpikiran untuk mendapatkan dari ribuan botol. Saya mencari penghasilan harus. Kenapa? Anda berpikirnya ngambilnya dari ribuan botol, bukan sepotol. Ya, kan kadang tuh orang terjebak, Pak, gitu loh. Orang terjebak gitu. Terjebaknya begini, ingin untung besar hanya dari katakanlah 10 botol, kan gitu doang. Ya. Nah, saya mikir itu saya harus punya untung yang bagus dari 1000 botol. Misalnya begitu. Bukan cuma 10 botol terus aku pengen sugih, jangan begitu gitu. Kemudian relakan kita punya jaringan reseller punya untung lebih besar daripada kita. Ya. Harus rela kita, jangan kita nggak rela. Dan carikan cara agar mereka bisa untung besar. Gitu loh. Carikan jalan gitu. Jadi jangan untungnya mereka ditekan-tekan, jangan. Mereka sedang berjuang untuk kita juga kok. Ya. Sehingga kita bisa duduk manis gitu loh. Bisa nekunin produksi, bisa nekunin manufaktur ini dengan baik gitu. Nah, selama ini sih mereka untung cukup lumayan. Cukup oke. Faktanya jadi mitra saya yang but-but itu sudah berapa? Udah 8 tahunan ya, 9 tahunan lah. Ya, yang 500 ml harga resellernya 50, jualan di marketplace-nya 75 ya? Kalau dengar ya? 75. Ya, 75. lumayan kan? Berarti sekitar 30% dia dapat untung ya, sampai 40% ya? Iya. 30%. Saya belajar angka itu ketika saya dulu jadi sales, Pak. Ketika saya jadi sales dulu, itu rank saya, komisi saya kan sekitar 25%. Gitu loh. Nah, itu baru saya bisa hidup, baru bisa berprestasi. Saya pikirkan, reseller mungkin juga harus menerima yang sama gitu. Sehingga dia bisa terima penghasilan yang cukup. Ya. Nah, nggak perlu kita membuat rayuan macam-macam, kata-kata motivasi, nggak usah. Karena duitnya cetok, termotivasi dewe. Ya. Tidak perlu bikin ceramah setiap pagi briefing, semangat, Anda bisa, Anda luar biasa, Anda dilahirkan kaya, segala macam, nggak usah ya. Diajak Sri Mulatan aja ya, guyon-guyon aja ya. Iya, ya kan? Kalau kira-kira dijak guyon susah loh, berarti penghasilannya si ini. Ya. Oke, pertanyaan terakhirnya, tadi yang pertanyaan awal belum dijawab tadi, berapa modalnya waktu bikin Rene ini, dan kemudian kembali modalnya kapan, dan ya nyuwun saya ini berapa penghasilan terbesar dalam sebulan lah ya. Selama 9 tahun ini pernah rekodnya berapa? Jadi gini, kalau untuk jadi mitra ya, katakan jadi mitra kan. Kalau jadi mitra cuma reseller saja itu modalnya cukup 10 botol. Itu 10 botol atau 20 botol kalau modal Anda waktu di awal bikin bisnis ini. Waktu saya di awal. Saya jujur ya, untuk uang biaya yang saya keluarkan untuk riset itu saya hampir nggak hitung ya, karena kan uang itu kecuali keluarnya itu receh-receh gitu loh. Ya. Beli jahe sedikit buat riset, jadi nggak sadar. Tapi ketika produksi pertama saya secara resmi, itu uang saya tinggal 250.000. Ya.
Jadi masih di bawah 5 juta mungkin ya kalau di total-total ya. Di bawah 5 50 juta juta. modalnya, Ya. di bawah 5 juta. Uh-uh. Untuk beli Bawah, peralatan, untuk beli apa segala iya. macam. Di bawah 5. Di bawah Wow. 500. Di bawah itu. Di bawah itu. Dan dengan modal 5 Masih juta kurang itu pernah mendapatkan sebulan dapat berapa omset? dengan modal segitu tuh sales-nya itu bisa 30, bisa 40 juta, bisa. Waktu itu ya, gitu kan. 30-40 gitu. Lumayan kok. Berarti 1 bulan 2 bulan udah balik modal dong ya? Insya Allah. Gitu. Jadi itu Dan di sampai manufaktur. sekarang ya? Di manufaktur. Jadi itulah satu hal lagi kan. Jadi bagaimana kita bisa untung itu tergantung bagaimana kita mempersepsikan produk kita ke orang juga kan Pak. Gitu. Kalau orang punya persepsi bagus, harga bisa bagus, kita bisa punya margin bagus, net marginnya. Gitu loh. Dan jadi bukan seberapa modal yang kalau saya waktu itu bukan seberapa modal yang harus saya miliki gitu kan, bukan sih. Tetapi kira-kira seberapa pasar sih bisa saya ambil gitu. Jadi karena Jaya itu masih luas kan, saya lihatnya luar biasa. Gitu. Dan faktanya sih beberapa senior di bidang Jaya sampai hari ini masih oke banget. Ya. Nah, untuk menjadi reseller butuh modal berapa dan menghubunginya kemana, Mas? Kalau reseller modalnya paling nggak sampai 1 juta lah, gitu lah. Minimal beli berapa botol? Kalau yang besar itu 10 botol, kemudian yang kecil itu 20 botolan. Udah. Nanti udah segitu aja. Terus gitu. Kadang nanti awalnya itu saya pada masa awalnya saya bonusin juga gitu. Saya bonusin karena bisa jadi si reseller ini memerlukan untuk ngicipin ke sana kemari ya. Ke saudaranya, ke tetangganya gitu. Jangan sampai dari 10 itu saya akalin dia agar itu dipakai untuk ngicipin ke orang lain yang enggak. Biasanya saya tambahin juga. Itu ada area pembagian geografisnya nggak? Misalkan saya di Cilengsi sini cuma 1 atau gimana? Atau per kelurahan atau per radius kilometer atau gimana? Tadinya begitu, Pak. Tapi melihat areanya juga masih terlampau luas dan masih terlampau kosong gitu kan. Bebas-bebas saja. Kemudian pernah juga saya bikin area seperti itu, ternyata barangnya itu ngelintas. Ngelintas dulu. Saya jual ke Bandung, reseller di Bandung, kemudian barangnya dibeli oleh customer dari Tangerang, piye saiki? Crossing gitu namanya. Kalau di teritori penjualan masuk cross area yang berbeda gitu. Wah, iki wis ribet iki. Ya wis gitu. Untuk sementara belum, karena sebetulnya pasarnya masih kosong banget gitu loh, Pak. Jadi kalau saya terlampau setrik, kasihan juga akhirnya. Nggak bisa ngelintas. Kemudian kan bagaimana juga diakui atau tidak diakui, Jaya itu agak segmented, bener ya? Ya. Kita perlu kerja keras juga untuk mengenalkan gitu. Saya perlu merancang sampai 1,5 tahunan untuk agar rasa ini diterima kan. Pasar itu segmented. Orang selalu terpikir Jaya itu pahit, Jaya itu pedas, Jaya itu langu. Dan kalau minum itu harus masuk angin dulu gitu. Terus pegel ini baru minum kan gitu toh. Iya betul. Segmented banget gitu. Dan saya mengubah itu semua kan. Gitu. Nah, pasti segmen yang kelihatan sekali itu middle up. Karena middle up itu mungkin sudah tidak terlampau. Mohon maaf ya. Sudah pengennya minuman yang memberi efek kepada kesehatan dia. Benar ya? Nggak, kenapa begitu? Ya karena middle up itu hanya ada satu cara untuk menikmati middle up-nya itu, kesejahteraannya. Ya harus sehat. Yang gitu. Benar kan ya? Ya. Terus keburu kita agak jebur geri-gerian ya semua gaya itu. Mesti nggak mau juga toh. Ya. Gitu. Jadi pilihannya sehat. Nah, itu lapisan itu kan bukan lapisan yang gampang ditembus. Mereka kadang juga nggak main ke medsos. Karena rewel juga. Gitu.
ya kan? Karena rewel Iya. banyak permintaan juga. Dan ini yang saya tahu, ini pasar saya berkembang by recommend. Di rekomen gitu. Bukan by iklan ya, bukan by iklan ratusan juta di sosmed, Facebook, Instagram gitu ya. Enggak efektif ternyata. Di samping juga jadi boros-borosin duit juga. Kita by recommend itu justru rutin karena saya punya customer misalnya di Rumah Sakit Mayapada kayak gitu. Kemudian di BNI, di Bank Syariah Mandiri. Itu rutin gitu. Awalnya yang Dari beli satu orang nyebar gitu ya, nyebar ke teman-teman kantornya. Betul. Gitu. Terus ada yang menjadiin itu sebagai oleh-oleh. Ada yang dijadiin juga sebagai parcel. Kemudian ada yang jadi monthly drink ya. Jadi karyawannya itu nanti dibeliin sebulan 1 botol. Ya. Karyawannya. Saya mau karyawannya saya sehat gitu. Oke, pertanyaan terakhirnya rencana development perkembangan bisnis ke depannya ini gimana? Kemudian Anda sendiri melihat pandemi ini bakal sampai kapan dan kira-kira prospeknya produk-produk yang terkait sama jahe ini bakal masih booming banget nggak sih? Jadi terhadap produk yang saya geluti itu saya masih punya optimisme yang luar biasa karena pada prinsipnya produk jahe itu kan sudah ada semenjak ribuan tahun yang lalu, gitu kan. Bahkan Nabi SAW itu berarti sudah mengenalnya 14 abad yang lalu, gitu kan. Nah, Quran juga menyebutnya berarti 14 abad yang lalu kan ada tentang bercerita tentang jahe. Nah, jadi sudah berabad-abad produk ini eksis, gitu. Nah, berdasarkan sejarah itu, maka saya masih optimis bahwa kedepannya dia akan punya pasar yang bagus, gitu. Dan saya berharap di Indonesia masih akan banyak lagi nanti pemain-pemain jahe muncul sebagai pelengkap sajian beverage-nya Indonesia, pemodernan beverage-nya Indonesia gitu, tradisional beverage-nya Indonesia. Iya, itu karena masih jarang yang kuning, hanya beberapa brand lah gitu. Nah, atas pandemi ini saya bagaimana berpikir? Saya tuh orang nggak berpikir ini kapan selesainya gitu. Enggak. Kapan akan selesai? Saya nggak berpikir. Yang saya pikir bagaimana saya menyesuaikan kalau ini belum selesai. Mungkin sampai 5 tahun ke depan, mungkin sampai 10 tahun ke depan. Saya kalau overhope gitu, terlampau banyak berharap, nanti ya kemungkinan kita patah harapan kan ada kalau kita terlampau tight ya harapan kita gitu. 1 tahun selesai, 2 tahun selesai, 3. Ya kalau memang seperti itu adanya nanti lah. Kalau ternyata enggak, kan puyeng sendiri malah. Maka saya bilang mau 5 tahun juga silahkan lah kan gitu. Yang penting bagaimana kita menyesuaikan gitu aja sih. Katakanlah kalau memang tidak selesai, apa yang harus saya lakukan gitu. Perubahan apa yang mungkin terjadi itu yang saya pikir. Itu yang saya siapkan dari sekarang. Terus bagaimana rencana saya ke depan? Masih akan banyak yang bisa saya lakukan, termasuk prinsip 69 gitu, prinsip 696 ke sampai 9 turun gitu. Punya anak, punya turunan produk sampai 9. Sebagian sudah saya riset, sebagian belum gitu. Nah, itu nanti bisa jadi masing-masing bisa jadi manufaktur masing-masing. Jadi masih banyak yang bisa dikerjakan, Seperti apa yang dilakukan oleh orang China, orang Yahudi gitu kan. Masih banyak bisa dikerjakan. Mereka kan juga prinsipnya begitu juga. Produk masih punya anak turunnya dan sebagainya. Itu saya juga mengopi seperti itu sih. Nah, itulah kalau pertanyaan lagi, seoptimis apa? Yang pasti saya masih optimis. Masih. Kemudian bagaimana tren ke depan? Sepertinya minuman sehat akan menjadi pilihan sih. Ingat kan ya kasusnya Ronaldo? Ya, yang Coca-Cola lawan air putih. Ya geser. Itu sudah akan jadi pemicu awal. Dan
Dan anak milenial dan generasi Z menurut penelitian juga sudah tidak suka minum wine atau minum whisky. Gitu. Ya. Mereka pun sudah apa ya? Saya lihat juga sudah mulai agak selektif untuk ngambil apa yang untuk mereka. Ya, ya. Nah, saya melihat bahwa ini masih punya prospek yang cukup bagus. Jadi kalau kawan-kawan sekarang sedang memiliki kegiatan untuk mengembangkan bisnis itu, saya pikir masih oke. Pasarnya masih luas. Itu kalau kita bilang Indonesia loh, belum kita ekspor ya. Jahe Insta itu datang dari Solo dan dia ekspor ke beberapa negara. Dia itu berdiri tahun 80 sekian. Sampai hari ini, Pak, ekspornya miliaran per tahun. Kemudian ada lagi permen jahe, juga diekspor juga. Jadi masih gila. Nah, sementara dengan seperti yang saya lakukan, orang bisa saja membuatnya dari misalnya temulawak misal. Beras kencur misal. Ayolah bikin. Gitu loh. Ya. Karena tanah kita tuh mencukupi banget untuk mensuplai itu gitu. Dan kita bisa, seperti halnya kopi, jahe itu juga punya cita rasa beda-beda untuk masing-masing pulau. Mungkin juga punya cita rasa beda-beda untuk temulawak dan sebagainya gitu. Mungkin temulawak di Sumatera bisa saja rasanya beda dengan temulawak di Papua. Saya pernah dapat yang kan produknya kencurnya, beras kencurnya Mas Cahyo enak juga itu. Yang model sirup juga. Sirup beras kencur ya. Kencur saja itu beda dataran, itu beda rasa, Pak. Gitu ya. Itu kawan saya yang bergerak di gitu. Jadi kenapa? Itu kan bisa dijadiin pengalaman kita minum kencur, pengalaman minum jahe, pengalaman minum temulawak, atau apa lagi lah. Tapi kalau temulawak itu nggak enak, dia tuh pahit ya. Asal dia bisa ngolah, insya Allah bisa. Nah, itulah yang kadang kita lemah, kita tidak mau prihatin di awal untuk mengolah rasa itu loh, sehingga konsumennya mau menerima dengan happy gitu. Padahal penyakit padahal penyakit terbesar salah satu sekarang kan karena liver, dan itu bisa dengan temulawak itu. Betul. Gitu. Dan apa ya? Stok kita banyak di Indonesia. Harganya juga murah loh per kilonya. Iya. Iya, berkeliling murah. Ketika jahe itu sampai 40.000 sekilo, bahkan 60.000. Nah, temulawak itu masih 5.000 aja, Pak. Per kilo ya. Stabil banget. Stabil tapi di harga bawah. Bawah. Kita tinggal nyari nilai tambahnya saja kan. Dijadiin lebih pop misalnya minumannya gitu. Nggak murni herbal banget, karena orang kalau harus herbal banget nunggu sakit lagi nanti. Kita jadiin dia minuman harian misal buat anak-anak muda, kenapa tidak? Dulu waktu kita masih muda kan ada apa itu bir temulawak, apa itu bir jahe, benar nggak? Ada kan? Nah, kenapa kita nggak create lagi? Ayo. Itu kekayaan heritage. Itu beneran temulawak atau memang dia itu cuma soda doang? Temulawak diinjek soda. Oh gitu. Ya. Temulawak diinjek soda. Oh. Pakai kalau mau bikin juga bisa itu. Kalau untuk soda injektornya ya, soda injectionnya mungkin di Indonesia ada, di Cina juga lebih banyak lagi. Gitu. Oke Pak, mungkin conversation kita sudah cukup lama dan cakupannya materi sudah bagus, ya. Dan mungkin waktunya Pak Yunan ini juga sudah tersedot habis buat kita di sini, guys. Jadi kita terima kasih kepada Pak Yunan ya. Terima kasih atas sharing ilmunya. Dan yang paling penting adalah sharing semangatnya nih, supaya selama pandemi ini kita terus semangat, terus ngisi karya, terus kita berproses ya, supaya imun tubuh kita kuat, supaya daya tahan tubuh kita juga mengikuti pikiran kita, katanya kayak gitu Pak ya. Ya. Saya di Cibubur ya, Kiai Marketing, dan juga Pak Yunan di Ciganjur, mohon diri. Salam berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.